Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, bersukacita, berterima kasih karena Tuhan senantiasa baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Kami ada, kami kuat sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami, dan kuduskan kami serta layakkanlah kami di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada saat ini, dan buatlah kami mengerti akan maksud firman-Mu bagi kami. Kami mau menjadi pendengar dan juga pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 69 ayat 31-33. Tertulis demikian, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebaikan dan kebenaran tidak lepas dari tantangan. Kita seringkali telah berbuat baik namun disalahartikan dan malah difitnah yang tidak benar. Ada kalanya kita sudah berusaha hidup dalam kedamaian dan ketenangan, namun ada gangguan dari luar diri kita yang berusaha untuk merusak ketenangan dan kedamaian kita. Dan ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan semangat serta menghentikan segala upaya kita yang baik. Daud mengalami masa-masa di mana ia diganggu oleh orang-orang yang membenci dan memusuhinya, meskipun ia tidak berbuat yang salah. Dan justru ia malah melakukan hal-hal yang baik. Tapi tetap saja ada tantangan dan ancaman yang terjadi. Konteks Mazmur 69 adalah keadaan yang begitu luar biasa sulit yang dialami oleh Daud. Dan situasi itu telah membuatnya menjadi lemah. Hatinya sempat tidak bersemangat oleh berbagai celaan, hinaan, dan ancaman dari banyak orang. Tapi kembali Daud mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan memohon kekuatan. Dalam Mazmur 69 ayat yang ke-33 tertulis, biarlah hatimu hidup kembali. Makna dari kalimat biarlah hatimu hidup kembali adalah biarlah hatimu kembali bersemangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini hati saudara tidak bersemangat? Hati saudara lelah, tersakiti, lemah, kecewa, putus asa, down atau terpuruk? Apa yang membuat hati saudara tidak bersemangat? Apakah pasangan hidup menyakiti hati saudara? Apakah orang tua saudara membuatmu kehilangan semangat? Atau apakah anak-anak saudara membuatmu merasa sedih dan ingin cepat-cepat kembali kepada Tuhan? Apakah masalah dan keadaan hidup yang saudara hadapi membuat saudara tidak bersemangat? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak luput dari perasaan-perasaan tidak bersemangat, sebagaimana yang dialami juga oleh Daud. Namun pesan ayat renungan hari ini adalah, biarlah hati kita hidup kembali, biarlah semangat kita bangkit kembali di dalam Tuhan. Kita dapat belajar dari ayat-ayat ini, apa yang dilakukan oleh Daud ketika hatinya down, tidak bersemangat. Biarlah kita juga melakukan hal yang demikian dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur. Ketika kita tidak bersemangat, bernyanyilah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, ayat ini berbicara bahwa pujian dan nyanyian syukur itu dilakukan dengan lebih kuat, lebih sungguh-sungguh, lebih dari biasanya yang selama ini dilakukan. Jadi ketika hati kita lemah, kita hendaknya justru semakin bersemangat dalam memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Yang kedua, saudara, sadarilah bahwa nyanyian pujian syukur kita
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh lebih baik daripada korban-korban persembahan binatang apapun atau korban-korban persembahan lainnya. Yang terpenting di sini adalah hati yang bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak hal dari kita. Ia hanya menghendaki agar kita bersyukur dan memuji nama-Nya. Yang ketiga, saudara, izinkan hati kita bersemangat kembali. Dalam ayat ini dikatakan, biarlah hatimu hidup kembali. Artinya bahwa ada pilihan bagi kita untuk mengizinkan hati kita terus mengalami down, kecewa, atau kembali bersemangat. Tuhan sudah memberikan damai dan sukacita, serta semangat di dalam hati kita. Kita tinggal menerima dan menikmatinya. Jangan padamkan semangat itu. Mari bangkit kembali di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan hidup hendak membuat kita menjadi down, jangan terjebak di dalam hal itu. Keluarlah dari jebakan iblis yang hendak membuat kita terus-menerus mengalami kekecewaan, mengasihani diri, sedih, tidak bersemangat. Bangkitlah saudara, biarlah hati kita hidup kembali karena Tuhan. Tuhan bersama kita, membela kita, memberikan kita kekuatan, damai, dan sukacita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Segala keadaan yang terjadi dalam hidup kami, masalah, persoalan, tantangan yang ada, kami mau hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bersyukur, menyanyikan pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan, baharui semangat kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa berjalan dalam sukacita, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang maha besar. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau mengatasi semua, dan Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungilah kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati, untuk kami pakai, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala persoalan dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, rumah tangga, keluarga, pasangan hidup, dan segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami, dan Engkau yang bertindak menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.